Jadi ada satu yang luar biasa sekali ya, saya melihat bahwa ilmu yang kita pelajari sebenarnya, apa yang kita pelajari, konsep yang kita pelajari, mempengaruhi kesuksesan kita hanya 20%. Ya, sama persis yang saya alami dengan yang disampaikan oleh Tony Robbins ya. Tony Robbins kita tahu bahwa beliau adalah pelatih sukses di bidang mindset ya. Ceritanya luar biasa. Tony Robbins belajar awalnya dia adalah dari keluarga yang sangat miskin sekali, dari ekonomi yang sangat terbatas. Umur 18 tahun di Amerika, ya setelah lulus SMA karena orang tuanya tidak memiliki uang yang cukup banyak, dia bisa kuliah sehingga dia harus bekerja untuk membantu keluarganya ya. Jadi kerja pertamanya adalah sebagai penjaga toilet atau pembersih toilet. Pada awal dia bekerja di Amerika pada saat itu ya sebagai pembersih toilet dan sebagainya. Tetapi Tony Robbins punya keinginan, kemauan untuk sukses sangat besar sekali. Karena dia pikir kalau saya tidak sukses, bagaimana saya bisa menolong keluarga saya? Bagaimana saya bisa memberikan kehidupan yang layak, yang lebih baik lagi kepada ibu saya, kepada adik-adik saya. Jangan lagi seperti saya sendiri keadaannya pada saat itu, yang terbatas ya, yang tidak memiliki kesempatan untuk kuliah, yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang bagus. Dia merasakan sesuatu yang sangat pahit, sangat pahit sekali pada saat itu. Dan suatu saat sambil bersih-bersih toilet, dia mendapatkan informasi bahwa ada satu pelatih namanya Jim Rohn yang mengajarkan bagaimana secara mindset, secara psikologi itu banyak orang bisa sukses ya. Jim Rohn di dalam presentasinya, di dalam iklannya pada saat itu banyak yang sudah sukses. Orang-orang sukses banyak belajar NLP dari Jim Rohn, ya belajar mindset dari Jim Rohn. Jadi Tony Robbins ini dia merasa, wah ini saya harus belajar ini sama Jim Rohn ini supaya saya bisa sukses seperti orang-orang yang dibacakan atau yang pernah belajar sama Jim Rohn pada saat itu. Namun sekali lagi ada hambatan pada saat dia ingin belajar. Kenapa? Karena uang untuk belajar itu sangat mahal sekali. Kalau tidak salah itu pada saat itu 30 tahun yang lalu ya, waktu dia mulai 30 sekian tahun yang lalu dia belajar sama Jim Rohn, itu udah ribuan dolar. Dia tidak sanggup. Jadi dia cari Jim Rohn. Dia cari gurunya Jim Rohn, bagaimana saya bisa belajar NLP dengan Anda, yang mindset dengan Anda, ya silakan daftar aja. Kalau tidak daftar, ya tidak bisa bayar. Ya katanya seperti itu. Dia merasa sedih, merasa kecewa karena uang yang untuk belajar itu sangat tinggi sekali, sedangkan dari hasil pekerjaan sebagai penjaga toilet, dia tidak akan sanggup untuk belajar ilmu sebagus itu. Jadi dia pikir, kemudian dia jumpa satu orang yang bersedia untuk meminjamkan uangnya seperti itu, dia akan balikin uangnya, katanya seperti itu. Dan kemudian dia ketemu Jim Rohn, saya ikut seminar Anda, saya ikut program training Anda, tetapi katanya seperti itu kepada Jim Rohn ya, kepada gurunya, boleh nggak saya jual tiket seminar Anda? Karena hasil seminar ini nanti tiket yang saya bantu jual itu saya bisa kembalikan uang hasil pinjaman saya. Very good, silakan aja. Jim Rohn pada saat itu dia juga tidak menghiraukan, dia juga tidak memberikan sebuah kesempatan. Oh, katanya dia tidak ada uang dan belajar, dia berhati baik supaya memberikan kesempatan kepada Tony Robbins untuk belajar. Dia tidak. Dia sengaja mau menguji mental si Tony Robbins ini, seberapa serius dia ingin belajar dan seberapa serius dia ingin sukses ke depannya. Tapi harus ada bekerja. Harus ada usaha ya, baru dia bisa mendapatkan hasil. Jim Rohn training dia seperti itu. Akhirnya luar biasa sekali karena dia tidak ingin susah lagi seperti orang tuanya yang pada saat hari besar dia juga terbatas, di mana orang-orang sudah menikmati kekayaannya, sudah menikmati holiday-nya, sudah menikmati makanan dan kemudian fasilitas dia sangat terbatas. Dia kadang-kadang menangis sendiri karena dia ingin keluar dari masalah ini. Akhirnya dengan tekad yang luar biasa, dengan kemauan yang luar biasa, dengan persistensi yang luar biasa,
Dia ingin keluar dari masalah yang dihadapi. Gak apa-apa. Saat ini dia adalah seorang penjaga pembersih toilet. Tapi dia memiliki keinginan untuk maju seperti teman-teman yang sudah belajar daripada Jim seperti itu. Ya, akhirnya dalam seminar yang diberikan oleh Jimson, dia sukses besar menjual tiket seminarnya. Dan apa yang terjadi? Tiket seminarnya yang berhasil dia jual bukan hanya sanggup untuk membayar kepada seorang ibu yang meminjamkan uang kepada dia untuk bisa mengikuti, tapi dia juga mendapatkan uang dari sana. Dari sana dia mengetahui dengan sangat baik sekali bahwa sukses itu adalah psikologi atau dia punya semangat, mentalitas, kemudian dia ada katakan adalah pikiran ya. Kemudian mindset, sukses itu jauh lebih penting daripada skill itu. 80% dia memberikan sebuah statement ya. Jadi sampai sekarang juga saya yakin dan saya percaya bahwa orang yang memiliki psikologi yang sukses, dia cenderung keberhasilan akan menjadi sangat besar sekali. Skill kita bisa pelajari. Skill itu adalah sesuatu yang pernah di-research oleh banyak profesor, banyak peneliti, banyak bisnismen yang sudah berhasil. Namun sekali lagi adalah skill sebagus apapun, kemampuan sebagus apapun, mindset tidak mendukung, energi tidak ada pada diri seseorang, maka dia tidak akan bergerak maju untuk mendorong masalah-masalah yang dihadapi. Pasti dia akan kena masalah, ya oke. Dia akan memberikan alasan secara terus-menerus. This is the problem, this is the problem. Padahal energi, power untuk change the problem itu ada pada diri dalam dia sendiri. Ya, dia tulis banyak buku, ya, unlimited power, ya, dan kemudian energi raksasa dari dalam diri seseorang itu ada dimunculkan. Dan sekarang luar biasa, dari seorang pembersih toilet dan angka kekayaannya sudah triliuner, ratusan perusahaan. Setiap buat webinar, seminar di Singapura selalu sold out, luar biasa sekali, offline, online, dan banyak sekali yang diberikan. Dia selalu mengatakan bahwa energi psikologi adalah segala-galanya untuk membuat orang menjadi sukses. Dan basic dari ilmu psikologi yang dipelajari oleh Tony Robbins adalah NLP. Makanya hari ini saya akan sharing tentang NLP ya. 80% saya rasakan seperti itu. Sebagai profesional saya dengan keterbatasan, saya banyak membantu perusahaan, dan pada awal saya membimbing atau membantu sebuah perusahaan, yang saya perbaiki adalah psikologi, mindset, mentalitas. Karena psikologi, mindset, mentalitas juara, maka perusahaan ini 80% sudah diambang juara untuk